In association with Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Bisnis bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Presiden Prabowo Subianto menyinggung badan usaha milik negara atau BUMN yang terlalu sering meminta penyertaan modal negara atau PMN dari kas negara. Presiden Prabowo Subianto mengungkap kalkulasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa menembus angka 80 miliar dolar Amerika. Pameran pertahanan Indo Defense adalah ajang jualan berbagai jenis persenjataan. Ramainya peserta pameran senjata ini juga menunjukkan pasar pertahanan Indonesia masih menjanjikan. in association with Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menyinggung kinerja BUMN. Menurutnya, kerja BUMN seringkali santai tanpa ada progres yang signifikan. Prabowo menilai kerja yang dilakukan BUMN seringkali menimbulkan efek pemborosan. Setelah itu, Kementerian BUMN juga seringkali meminta suntikan modal negara dari Kementerian Keuangan. Prabowo menyebut pemerintah akan lebih sering melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur. Harus kita akui, seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa, karena ada Menteri Keuangan yang akan apa istilahnya PMN apa ini PMN ini, ya kan? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dan dia ada nggak PMN? Jadi justru karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya, saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut prospek ekonomi global sedang tidak baik-baik saja saat ini. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam sektor pembangunan infrastruktur. Besarnya risiko akibat perubahan iklim juga menjadi penyebab prospek ekonomi semakin buruk. Memburuknya prospek ekonomi global karena sejumlah faktor pun menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur nasional yang mesti diwaspadai. The outlook of the global economy is not good. The OECD forecasts a decline in global GDP growth from 3.4% in 2024 to only 2.9% in 2025. The World Bank in the past 2 days has released a new report that the global economic growth 2025 will weaken 0.4% to only 2.3%. These challenges, combined with the climate risk, which is intensifying, will provide a huge challenge for many countries to plan as well as to execute the infrastructure development. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menekankan pentingnya peran para kontraktor dan perusahaan konstruksi sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Di hadapan para peserta Musyawarah Nasional 6 Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia, Diana mengungkapkan untuk mewujudkan Indonesia maju diperlukan fondasi Indonesia Emas 2045, yaitu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan. Sesuai 8 misi Asta Cipta, Presiden Prabowo Subianto yang direalisasikan dalam pencapaian sasaran utama pekerjaan umum 608, yaitu 6 target ICOR dengan mengupayakan efektivitas investasi infrastruktur di Indonesia, 0 target kemiskinan, dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Monitoring dan Keanggotaan Gapexindo Ridwan Jabir mengungkapkan
Gapexindo siap menjadi mitra strategis dalam pembangunan infrastruktur. Yang lain, energi dan swasembada air. Ya. Nah, ini semuanya untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur dan juga untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Dari Kementerian PU adalah irigasinya, ya, dan irigasi setelah untuk melakukan peningkatan penanaman padinya. BUMN Tambang ramai-ramai membagikan dividen bagi para pemegang saham. BUMN Tambang seperti PT Antam Tbk, PT Bukit Asam, dan PT Timah Tbk membagikan keuntungan perusahaan tahun 2024 lalu kepada investor dengan besaran bervariasi antara 40 hingga 100%. Tiga BUMN tambang di bawah naungan Mind ID menggelar rapat umum pemegang saham tahunan Kamis siang di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis siang. Di tengah ketidakpastian pasar komoditas tambang akibat gejolak geopolitik dunia dan tantangan regulasi, tiga BUMN tambang yang melantai di bursa yaitu PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah sepakat untuk membagi dividen berdasarkan kinerja perseroan sepanjang tahun 2024 lalu. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Aneka Tambang Tbk memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 3,6 triliun atau Rp151,77 per saham dari laba tahun buku 2024. Jumlah ini setara 100% dari laba bersih tahun buku 2024. Di PT GAK itu ya, itu kita kan memang sudah lama ya kita melakukan eksplorasi, kemudian kita melakukan operasi di situ gitu ya. Dan dengan adanya isu yang kemarin berkembang, tentunya kita sebagai BUMN akan selalu mengikuti apa yang pemerintah perintahkan. Ya. Dan kita juga sudah dengar bersama ya kemarin bahwa ada beberapa perusahaan termasuk dalamnya ada PT GAK yang tentunya akan melalui evaluasi. Ya. Dan kami tentunya dalam posisi yang akan mengikuti apa yang pemerintah arahkan, karena kami yakin bahwa apa yang pemerintah arahkan itu adalah untuk tujuannya untuk kebaikan. Apalagi kami ini sebagai BUMN, kami ini perpanjangan tangan pemerintah. Kami tidak ingin dan tidak pernah punya niat juga untuk melakukan satu operasional yang tentunya bertentangan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Oleh karena itu tentunya saya justru memohon doa juga nih dari teman-teman ya agar kita bisa terus melaksanakan good mining practices untuk memberikan kontribusi yang jauh lebih baik lagi kepada bangsa dan negara. Kira-kira gitu. Ya. Sementara itu di tempat yang sama, BUMN yang bergerak di bidang komoditas batubara yaitu PT Bukit Asam Tbk juga berkomitmen untuk membagikan dividen sebesar 75% dari laba perusahaan tahun 2024 atau senilai 3,83 triliun rupiah. Yang bisa di-highlight untuk ya pertemuan hari ini yang jelas yang pertama tentunya dividen payout ratio ya. Kita udah membagikan 75% ya, sama dengan tahun lalu. Jadi PTBA selalu memberikan dividen buat para stakeholder yang alhamdulillah rasa-rasanya 3-4 tahun ini belum di bawah 75 bahkan pernah 100. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya alhamdulillah PT Bukit Asam di tengah situasi dan kondisi yang globalnya sangat challenging baik tahun kemarin maupun tahun ini kita masih bisa menghasilkan profit 5,1 triliun rupiah ya dengan produksi kurang lebih hampir 40 jutaan something. Sementara itu PT Timah Tbk dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024 menyetujui pembagian dividen senilai 474,65 miliar rupiah atau sebesar 40% dari laba bersih perusahaan sebesar 1,19 triliun rupiah tahun 2024 lalu. Agenda rapat yang kedua terkait persetujuan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku 2024 di mana berdasarkan keputusan pemegang saham untuk dividen atas tahun buku 2024 yang disetujui sebesar 40% dan 60%-nya menjadi saldo laba yang belum dicadangkan. Sebagai informasi, tahun buku 2023 lalu PT Timah Tbk masih membukukan rugi bersih sebesar 449,67 miliar rupiah. Dengan demikian, pada tahun 2024, laba bersih PT Timah Tbk mengalami kenaikan sebesar 364% dibandingkan tahun sebelumnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap kalkulasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa menembus angka 80 miliar dolar Amerika. Prabowo Subianto juga meminta pemerintah Provinsi Jakarta membantu mendanai anggaran proyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall yang rencananya akan dibangun melewati Teluk Jakarta. Presiden Prabowo sempat menyinggung salah satu proyek vital yaitu Tanggul Raksasa Pantai Utara atau Giant Sea Wall dalam pidato penutupan acara International Conference on Infrastructure di JCC Senayan, Jakarta. Prabowo menambahkan proyek ini sudah direncanakan Bappenas sejak 30 tahun lalu. Prabowo menjelaskan proyek ini akan membentang dengan panjang 500 km mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur. Pembangunan proyek ini juga akan memakan waktu 15 hingga 20 tahun. Untuk membereskan bagian teluk wilayah Jakarta diperkirakan selesai selama 8 hingga 10 tahun. Saat ini pemerintah telah menurunkan sejumlah tim untuk melakukan peninjauan lokasi atau roadshow dan dalam waktu dekat akan dibentuk Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Prabowo Subianto meminta pemerintah Provinsi Jakarta membantu mendanai anggaran proyek Tanggul Raksasa atau Giant Sea Wall yang rencananya akan dibangun melewati Teluk Jakarta. Prabowo menilai APBD DKI Jakarta sangat besar dan bisa membantu pendanaan di wilayah Teluk Jakarta. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir? Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu berapa hari yang lalu dan saya sudah kirim putusan, ya. Tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Sementara Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah tengah menjajaki kerjasama dengan sejumlah negara untuk mendukung rencana pembangunan tanggul yang akan membentang dari Banten hingga Gresik tersebut. Menko AHY menjabarkan pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa juga perlu dibarengi dengan pengembangan sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjirop. Hal ini mesti dilakukan untuk menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Ada beberapa yang sedang kita ajak bicara. Mereka juga tentunya ingin lebih dalam lagi karena tentu tidak mungkin dalam 2 hari bisa terjadi keputusan-keputusan yang sangat strategis. Ini adalah ajang untuk saling bertemu, membangun pemahaman, tapi juga sekaligus trust. Tetapi harus di-follow up dengan pertemuan-pertemuan dan engagement yang lebih lanjut. Salah satunya Cina, Pak. Ya, tentunya. Hingga saat ini, pemerintah telah menghabiskan anggaran hingga 123 triliun rupiah hanya untuk pembangunan Giant Sea Wall di wilayah Jakarta sepanjang 41 km. Tim Liputan CNN Indonesia. Ke informasi berikutnya, PT Aneka Tambang TBK menegaskan pihaknya siap untuk mengikuti semua arahan pemerintah terkait kelanjutan operasional PT GAC Nikel. Direktur Utama Ahmad Ardianto berpandangan sebagai badan usaha milik negara, Antam selalu berkomitmen menjalankan aktivitas pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Antam menggantikan Niko Kanter, Ahmad Ardianto membeberkan PT GAC Nikel sudah lama melakukan eksplorasi dan operasi di Provinsi Papua Barat Daya. Saat ini PT GAC Nikel tengah menunggu hasil evaluasi dari pemerintah. Ia memastikan Antam siap melakukan perbaikan jika memang ada catatan yang perlu dibenahi oleh pemerintah
Meskipun pemerintah sebelumnya telah menyatakan tidak ada pelanggaran fatal yang dilakukan oleh PT GAC Nikel dan hanya terdapat hal-hal minor yang harus segera diperbaiki. Ahmad menambahkan meski kontribusi PT GAC Nikel terhadap pendapatan Antam tergolong kecil, perusahaan tetap memprioritaskan operasional yang sesuai dengan prinsip pertambangan yang baik atau good mining practices. Ia berharap kehadiran perusahaan di wilayah Raja Ampat bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. PT GAC itu kita kan memang sudah lama ya kita melakukan eksplorasi, kemudian kita melakukan operasi di situ gitu ya. Dan dengan adanya isu yang kemarin berkembang, tentunya kita sebagai BUMN akan selalu mengikuti apa yang pemerintah perintahkan ya. Dan kita juga sudah dengar bersama ya kemarin bahwa ada beberapa perusahaan termasuk dalamnya ada PT GAC yang tentunya akan melalui evaluasi ya. Dan kami tentunya dalam posisi yang akan mengikuti apa yang pemerintah arahkan karena kami yakin bahwa apa yang pemerintah arahkan itu adalah untuk tujuannya untuk kebaikan. Apalagi kami ini sebagai BUMN, kami ini perpanjangan tangan pemerintah. Kami tidak ingin dan tidak pernah punya niat juga untuk melakukan satu operasional yang tentunya bertentangan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Oleh karena itu tentunya saya justru memohon doa juga nih dari teman-teman ya agar kita bisa terus melaksanakan good mining practices untuk memberikan kontribusi yang jauh lebih baik lagi kepada bangsa dan negara. Kira-kira gitu. Ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan menanggapi perbedaan angka garis kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia dan versi resmi pemerintah Indonesia. Luhut ingin metode perhitungan tingkat kemiskinan Indonesia untuk direvisi. Luhut menyebut anggota DEN kini telah mulai melakukan evaluasi angka garis kemiskinan dan akan segera memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Luhut memastikan pihak DEN akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam mengevaluasi garis kemiskinan. Luhut menyebut Presiden Prabowo akan segera mengumumkan angka garis kemiskinan baru setelah menyetujui angkanya. Meski tidak merinci target penyelesaian revisi angka garis kemiskinan, namun Luhut optimistis sudah memiliki data yang lengkap untuk melakukan revisi tersebut. Di anggota Dewan Ekonomi Nasional ada Profesor Arif yang ahli kemiskinan. Memang sudah kami bicarakan sejak beberapa waktu yang lalu bahwa kita harus merevisi mengenai angka ini. Jadi bukan menandakan tidak baik, tapi memang angka ini perubahannya harus betul-betul dilihat lagi dan itu saya kira sudah kita siapkan laporannya pada Presiden. Tidak ada yang aneh di sini, tapi harus memang dilakukan perubahan. Nanti jumlah kemiskinan bisa lebih baik. Apa itu? Bisa akan diumumkan, tapi saya pikir datanya sudah cukup lengkap. Tapi saya balik-balik tadi, angka kemiskinan itu dengan tadi makan bergizi dengan program food estate semua itu tidak menjadi isu yang tidak bisa diselesaikan. Overtime akan selesai. Berarti garis kemiskinan bakal direvisi ya Pak? Ya secara menyeluruh nanti sedang distudi mengenai ini. BPS juga bicara dengan kami mengenai ini sehingga kita tidak perlu kaget-kaget. Kita berharap nanti mungkin kalau Presiden setuju angka-angkanya bisa keluar nanti pidato Presiden mungkin akan lebih mencerminkan angka yang. Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan gaji hakim di Indonesia dengan kenaikan gaji tertinggi mencapai 280%. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan akan menaikkan gaji para hakim di Indonesia sebagai bagian dari upaya menjamin sistem hukum serta mewujudkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat pengukuhan 1.451 hakim di Mahkamah Agung Jakarta pada Kamis 12 Juni. Nilai kenaikan gaji para hakim akan bervariasi sesuai tingkatan dan golongan. Kenaikan tertinggi mencapai 280% dan akan diberikan kepada golongan paling rendah. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%.
Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sambil berkelakar, Prabowo menyebut menterinya kerap pusing ketika dia meminta kenaikan gaji bagi sejumlah institusi negara. Prabowo bahkan menyebut demi kenaikan gaji para hakim, anggaran lembaga lain seperti TNI dan Polri juga bisa dikurangi. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu, anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Prabowo juga meminta agar para pegawai lain di luar profesi hakim bersabar karena ia telah memegang data-data keuangan yang memungkinkan untuk menaikkan gaji pegawai lain secara bertahap. Dalam kesempatan ini, selain para hakim yang akan dikukuhkan, turut hadir Ketua Mahkamah Agung Sunarto serta beberapa Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kapolri dan Panglima TNI. Nabila Putri, Devi Fitriani, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan subsidi sebesar Rp11.500 untuk setiap penumpang layanan Trans Jabodetabek. Subsidi ini merupakan bagian dari kebijakan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis siang mengatakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga tiket transportasi antar kota yang seharusnya mencapai Rp15.000 menjadi hanya Rp3.500 per orang. Pramono juga mengatakan perluasan layanan Trans Jabodetabek tak akan mengganggu operasional bus di dalam kota. Seperti diketahui, Pemprov Jakarta telah membuka sejumlah rute baru Trans Jabodetabek yang menjangkau wilayah penyangga seperti Banten, Bekasi, Pik 2, Depok, dan Bogor. Rute tersebut meliputi Blok M Alam Sutra, Blok M Pik 2, Blok M Bogor, Vida Bekasi, Cawang, dan Sawangan Lebak Bulus. Jadi sekarang ini kita setiap orang kita subsidi itu 11.500. Karena memang harga transportasi di Jabodetabek itu harusnya tiketnya atau bayarnya itu 15.000. Termasuk yang kemarin yang kita jalur-jalur baru kita buka semuanya itu subsidinya rata-rata 11.500. Maka untuk itu kami mempersiapkan dulu lebih matang untuk bagaimana perluasan ini bisa dilakukan. Sehingga sekarang ini walaupun ada permintaan dari daerah-daerah yang berdekatan dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, bahkan yang saya sampaikan Bekasi, Cianjur, mereka meminta untuk dibuka jalur-jalur itu. Dan kami sedang mempersiapkan. Dan nggak benar bahwa pembukaan jalur-jalur ini mengurangi jalur yang ada di dalam kota. Karena ada keluhan, mengalami pengecilan bis dan sebagainya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk yang paling utama yang di dalam tidak boleh terganggu. PT Dirgantara Indonesia berkolaborasi dengan beberapa kepala daerah di Indonesia untuk memanfaatkan pesawat N219 untuk mendukung konektivitas wilayah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
In association with In association with Indo Defense 2025 merupakan gelaran 2 tahunan dan jadi ajang bergengsi di industri pertahanan tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga negara-negara peserta. Meski memamerkan alutsista mulai dari persenjataan, pesawat, kendaraan tempur, dan lainnya yang berhubungan dengan industri pertahanan, menurut Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, pameran ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi dalam negeri. Hadirnya 1.180 delegasi tadi dari sektor hospitality, mereka butuh untuk hotel, akomodasi, transportasi, dan logistik, ini juga bisa menggerakkan perekonomian. Dan memang event ini adalah event non-budgeter, non-APBN. Sehingga justru dengan non-APBN ini kita bisa mendatangkan banyak devisa. Sebagai contoh, kemarin 27 kontrak yang ditandatangani dengan BUMN dan BUMS Indonesia itu totalnya sekitar kurang lebih 33 triliun. Kemudian kalau kita akumulasi dari tahun 2020 sampai dengan Juni 2025, itu ada lebih dari 700 kontrak, kalau tidak salah 792 kontrak dengan nilai sebesar 230 triliun. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dirasakan masyarakat luas, pertama tadi mengedukasi, bisa mengeksplorasi, karena bukan hanya ada gelaran-gelaran alutsista ataupun produk, ada juga forum di situ, bisa berinteraksi, kemudian juga tadi di sisi lain dengan adanya kontrak yang ditandatangani, tentunya ini juga berdampak pada adanya permintaan produksi yang juga menggerakkan ekonomi di sektor yang lebih luas. Ditambah lagi dengan adanya kedatangan delegasi dalam jumlah besar, dalam dan luar negeri, ini juga sektor hospitality dari akomodasi dan transportasi maupun logistik. Sudah tergabung produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Irin, selamat siang. Irin, inovasi sistem pertahanan apa saja yang menjadi favorit pengunjung dan Anda terutama ketika datang ke Indo Defense kali ini? Kalau kita bicara mengenai teknologi terkini dalam industri pertahanan, sepertinya sesuatu yang sangat menarik juga untuk dikulik selain mungkin pameran otomotif, kemudian juga Inakraf. Nah, apa yang menarik di sana? Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda, tapi ini adalah hari ketiga di Indo Defense 2025 dan ini pamerannya baru dibuka pada pukul 10 pagi tadi dan saat ini kita bisa melihat situasinya. Memang untuk dari hari pertama hari ketiga sampai hari ketiga ini lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang yang terlibat langsung atau memiliki hubungan atau ada hubungannya dengan industri pertahanan di Indonesia. Dan tapi saya dapat informasikan itu nantinya di hari terakhir, hari keempat akan ada dibuka untuk umum seperti itu. Jadi Yuda, Anda masih punya kesempatan berkunjung nanti untuk melihat bahkan mencoba berbagai kemajuan-kemajuan teknologi di bidang industri pertahanan. Berbicara mengenai kemajuan teknologi, memang industri pertahanan tidak lagi saat ini Indonesia lagi gencar-gencarnya berbicara atau memfokuskan diri terhadap industri pertahanan udara, karena memang kalau kita balik lagi pada hari pertama pembukaan Indo Defense 2025 ada penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia dan juga Sekretaris Pertahanan dari Turki yang disaksikan oleh Presiden Prabowo untuk pengadaan pesawat Kan. Nah, kalau kita ngomong soal Kan juga kita tidak bisa lepas dari sejarah panjang Indonesia dengan industri pertahanan dengan negara-negara lain. Salah satunya adalah Korea seperti itu. Kemarin saya berbincang dengan CEO dari Kan sendiri yang mengatakan ini baru MOU procurement. Tapi kalau untuk Korea sendiri, ini saya akan ajak Anda pergi ke lapak atau ke booth-nya Korea Aerospace Industry. Indonesia baru saja memperpanjang kontraknya dengan Korea Aerospace Industry untuk pengembangan pesawat KF-21 atau yang sering dan Indonesia ini dilakukan sejak tahun 2015 dan kalau bisa dilihat ini KF-21 juga diinformasikan jumlah yang disebutkan akan dimiliki Indonesia sebanyak 48 dan ini sebenarnya membuat kita agak bingung ya Yuda, karena memang kalau Kan sendiri dari MOU kemarin juga mengatakan akan ada 48 pesawat
berdasarkan tweet dari Erdogan sendiri. Sedangkan dari Korea sendiri juga kemarin baru saja memperpanjang, Indonesia maksud saya, baru saja memperpanjang kontraknya dengan Korea tentang pengembangan teknologi KF21. Yuda, tadi saya juga mendapatkan insight bahwa Memory of Understanding atau nota kesepahaman ini masih belum mengikat sifatnya. Kedua belah pihak atau kedua negara ini masih sama-sama memahami, membuat nota kesepahaman mengenai pengembangan teknologi. KF21 ini sejarahnya dari sejak tahun 2015. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang terjadi antara Korea dan juga Indonesia dalam proses pengembangan KF21 ini. Dan untuk requirement dari pemerintah Indonesia sendiri ke KF21 atau ke Korea Aerospace Industry untuk pengembangan produk KF21 ini ada beberapa hal yang diminta oleh pemerintah Indonesia melalui PTDI. Requirement-nya adalah memasang parasut karena Indonesia itu sangat unik, Yuda, bisa dikatakan untuk sistem pertahanan udaranya, pesawat tempurnya, landasan-landasan tempur di Indonesia itu lebih pendek. Nah, itu juga tadi dikonfirmasi oleh pihak KAI sendiri, Korea Aerospace Industry, yang mengatakan ada special requirement khusus untuk Indonesia bahwa karena landasan tempur kita itu sangat pendek, desainnya juga pendek-pendek, dan secara geografis juga kita konturnya juga sangat unik seperti itu, maka ada spesial. Itu salah satunya memasang parasut. Dan juga landing di landasan yang pendek itu tentu saja berpengaruh karena bump speed-nya itu atau daya landasannya ketika landing pesawat tempur itu pasti berpengaruh di landasan yang pendek dibandingkan dengan landasan panjang. Jadi sebenarnya masih panjang sekali perjalanan Indonesia untuk memilih KF21 atau bahkan memilihkan, karena kita sendiri masih dalam proses uji coba, bahkan belum bersertifikasi untuk Indonesia yang menjadi requirement dari pemerintah Indonesia. KF21 sendiri pemerintah Indonesia ditargetkan Korea harus memiliki sertifikasi di tahun 2026 dalam perpanjangan nota kesepahamannya. Nah, nantinya apakah Indonesia jadi beli KF21 atau berubah haluan beli untuk saat itu juga masih jadi pertanyaan, karena sebenarnya ini masih prosesnya masih panjang. Pun kalau Indonesia memilih untuk membeli KF21, untuk memiliki KF21 itu juga butuh waktu yang lama sekali karena ada transfer of teknologi yang masih harus dikembangkan, dan transfer of teknologi kemudian nanti akan memilih teknisian atau teknisi engineer dari PDDI untuk mempelajari atau mendalami teknologi-teknologi yang dikembangkan bersama di 21 ini. Jadi kita masih panjang sekali waktunya untuk memiliki pesawat tempur baru seperti itu, dan memang Indonesia sebagai negara yang bebas, pemerintahnya bebas untuk memilih pesawat mana yang akan dimiliki untuk memperkuat armada udara, skuadron udara Indonesia. Dan di Indonesia Defense 2025 ini banyak sekali pilihan-pilihan. Publik juga bisa melihat, dan juga mungkin lewat berita atau lewat media sosialnya, publik juga mungkin bisa dikasih kesempatan berpartisipasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah, yang mana sih yang pada pemerintah, yang mana sih yang cocok untuk memperkuat pertahanan militer Indonesia seperti itu. Yuda. Baik, Irin, terima kasih untuk laporan langsung dari Indo Defense, Kongres, dan juga event pada hari ini. Selamat bertugas kembali. Sejatinya pameran pertahanan Indo Defense adalah ajang jualan berbagai jenis persenjataan. Ramainya peserta pameran senjata ini juga menunjukkan pasar pertahanan Indonesia masih menjanjikan. Selamat datang di ajang Indo Defense, pameran pertahanan kelas dunia yang diadakan di Jakarta. Dan Indo Defense kali ini memang jumlah pesertanya meningkat jauh dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun ini jumlah peserta Indo Defense ada sebanyak lebih dari 1.100 peserta dibandingkan pada beberapa tahun lalu, yaitu hanya sekitar 900-an saja. Dan ini membuktikan bahwa pasar Indonesia, Asia Tenggara maupun Asia Pasifik itu masih besar dan menjanjikan. Dalam ajang Indo Defense, para produsen persenjataan nasional dan dunia berlomba-lomba berebut kue pertahanan. Berbagai pemanis penawaran mereka boyong ke Kemayoran, Jakarta. Boeing misalnya, demi menawarkan pesawat tempur F-15 terbaru, mereka membawa simulator jet tempur itu untuk dicoba para pejabat pertahanan Indonesia. Simulator ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya sehingga memberikan pengalaman berkesan. Selain pabrik senjata yang sudah lama berkiprah, ada pula pendatang baru, Kintsugi Holding asal Uni Emirat Arab misalnya. Mereka membawa kendaraan komando dengan teknologi terkini. Kendaraan ini bertenaga listrik dan bisa membawa drone untuk pengintaian. Peralatan komunikasi dan pemantauannya pun terkini dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
Mereka juga mengaku siap bekerja sama dengan industri pertahanan nasional untuk transfer teknologi. Well, obviously we have a partnership here in Indonesia. We're still working out with the defense sector. Our partner here in Indonesia is working on that. The vehicle is a modular vehicle. You can design it either for defense, for police, or other services that you might choose. Transfer teknologi, kandungan lokal, dan offset memang merupakan pemanis penawaran. Pabrikan meriam asal Perancis KNDS ini misalnya. Sebelumnya, KNDS telah memasok lebih dari 50 unit meriam Caesar untuk TNI Angkatan Darat. Kini, ia kembali menjajakan meriamnya sekaligus menawarkan kerjasama produksi munisi ke PT Pindad. And the purpose of this letter of intent is to strengthen the cooperation both in the domain of Caesars and ammunition. The idea being that over time we will and we are wishing to do so to transfer the integration of Caesars to PT Pindad to transfer the production, manufacturing and production of 155mm ammunition. Dalam 5 tahun terakhir, anggaran belanja pertahanan Indonesia memang cenderung meningkat. Menurut data SIPRI, Organisasi Pemantau Perdagangan Senjata Internasional, di tahun 2024, Indonesia membelanjakan 11 miliar dolar untuk bidang pertahanan. Jumlah ini melonjak tajam dibandingkan tahun 2020 yang sekitar 9 miliar dolar. Demikian pula pasar pertahanan di Asia Tenggara tercatat terus menanjak selama 5 tahun terakhir. Kondisi geopolitik yang memanas dan tak stabil merupakan alasan peningkatan anggaran belanja pertahanan. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik rupanya masih berpegang pada pepatah, jika ingin damai, maka harus siap perang. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta. CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. In association with jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji tahun 2025 mulai kembali ke tanah air. Untuk mendapatkan informasi terkini seputar jemaah haji dari Embarkasi Medan, sudah ada produser lapangan Agus Supratman. Selamat siang Agus. Agus, pada hari ini ada berapa banyak kloter jemaah haji yang pulang dan dari kawasan mana saja di Sumatera Utara? Ya Yuda, saat ini panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Medan bersiap menyambut kepulangan ke tanah air 360 jemaah haji asal Kabupaten Deli Serdang. Tentu saja kloter 2 ini dengan bandara mereka sendiri yaitu Bandara Kuala Namu yang juga berada di Deli Serdang. Namun dalam SOP-nya semua jemaah haji ini harus ke asrama haji dulu di Medan untuk tentu saja menerima paspor, kemudian mendapatkan 5 liter air zam-zam, dan yang terpenting adalah pengawasan kesehatan para jemaah haji yang memang baru datang dari luar negeri. Kantor kekarantinaan kesehatan Medan melakukan pemeriksaan dengan alat termogan untuk mendeteksi para calon jemaah haji yang menggunakan alat itu untuk mendeteksi satu persatu kondisi kesehatan mereka. Jika berada pada suhu di atas 30 derajat Celcius, saja akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Sedangkan jika tidak ada temuan, para calon haji ini tetap dianjurkan untuk 21 hari ke depan melakukan kesehatan mandiri, tidak banyak berpergian keluar rumah, dan harus saja segera datang ke fasilitas kesehatan jika nantinya mengalami gejala-gejala batuk maupun gejala panas tinggi yang mereka alami. Laporan tadi malam. Nah, sebelumnya tadi malam kloter 1 Embarkasi Medan ini juga telah tiba di tanah air. Datang sekitar pukul di asrama haji ini tiba pukul 8:10 malam waktu Indonesia bagian barat. Ada 359 calon jemaah haji yang datang. Calon haji yang datang. Haji yang tiba di
asrama haji ini asal Kota Padang Sidempuan. Mereka saja mendapat pengawasan kesehatan dari petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan untuk periksa suhu tubuh mereka, dan hingga semua jemaah haji ini setelah diperiksa dalam keadaan sehat, tidak ada ditemukan satupun yang melebihi suhu 330 derajat Celcius. Namun dari jumlah total yang berangkat awal dari tanah air ke Arab Saudi, pulangnya berkurang 1 orang meninggal dunia dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan kloter ini sendiri, kloter 1, mendapat tambahan 1 jemaah haji mutasi dari kloter 3 yang menderita sakit, sehingga akan lebih baik jika pulang lebih awal untuk mendapatkan perawatan kesehatan dan pertolongan. Nah, setiap kloter terbang yang datang, seperti kloter 1 asal Kota Padang Sidempuan, mendapatkan air jam-jam 1 galon berisi 5 liter, kemudian mendapatkan paspor untuk dibawa pulang dan dapat digunakan lagi bepergian ke luar negeri jika jemaah haji ini ingin melakukan aktivitas ke luar negeri. Perjalanan darat ke Sidempuan. Nah, dari sini, dari asrama haji Medan ini, para jemaah haji tidak lagi menginap seperti saat mereka datang dari kampung halaman. Mereka langsung pulang atau dijemput keluarga. Dari 309 di 100 orang itu dijemput keluarga, sedangkan 200-nya langsung pulang menggunakan bus antar wilayah Sumatera menuju Kota Padang Sidempuan yang memerlukan waktu sekitar 10 jam untuk tiba di kampung halaman. Tentu saja perjalanan panjang lewat udara 6 jam dan akan melakukan perjalanan lagi 10 jam. Dan mungkin siang ini para jemaah haji kita akan sudah tiba di kampung halaman mereka di Kota Padang Sidempuan. Demikian juga. Baik, Agus, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi berikutnya, seorang ibu rumah tangga di Ternate mengubah buah kenari menjadi sumber cuan hingga mampu meraup penghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, minyak jelantah atau minyak goreng yang telah dipakai beberapa kali yang sebelumnya dibuang begitu saja, saat ini justru diburu emak-emak lalu dijual ke pihak swasta untuk diolah kembali menjadi bahan baku produk bernilai tinggi. Dari dapur rumah sederhana di kota Ternate ini, seorang ibu rumah tangga berhasil mengubah buah kenari menjadi sumber cuan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Berangkat dari niat melanjutkan usaha orang tua, Umi Salama memulai perjalanan usaha pada 2012 silam dengan mengolah cengkeh, kayu manis, hingga buah kenari ke dalam berbagai produk inovatif. Salah satu produk andalannya adalah kopi rempah dengan cita rasa khas Ternate. Sebanyak 20% dari produk olahan Umi menggunakan buah kenari sebagai bahan utama. Teknik pengolahan diciptakan sendiri dari pengalaman bertahun-tahun. Umi pun tak lagi bekerja sendiri, sebanyak 18 orang karyawan dari lingkungan sekitar ia libatkan dalam proses produksi setiap hari. Kemudian waktu itu saya terinspirasi untuk mengolah produk turunan dari rempah-rempah itu sendiri. Jadilah 2012 itu muncul dengan produk kopi rempah. Jadi kopi rempah itu atau kopi nyiro merupakan minuman khas Ternate juga, kopi nyiro, dan saya coba untuk membuatnya dalam bentuk instan. Sementara itu di wilayah Kecamatan Tulis dan Kandeman, Kabupaten Batang, ibu-ibu mengumpulkan minyak jelantah. Pasalnya, minyak bekas atau jelantah ini bisa mendulang cuan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Batang, Jawa Tengah bersama pihak swasta menggelar program pengumpulan minyak jelantah bekas rumah tangga yang bisa ditukar dengan uang. Hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 1.000 kg minyak jelantah. Oleh pihak swasta, minyak jelantah akan diolah menjadi bahan baku biodiesel, bahan bakar pesawat, dan produk-produk bernilai tinggi lainnya. Dari prioritasnya kan ibu-ibu PKK, tapi kemudian ternyata untuk keluar ibu-ibu PKK juga ngajakin UMKM warung yang di dekat mereka, kemudian tetangga-tetangga mereka, dikumpulin minyak jelantah bekasnya ini di titik-titik pengumpulan. Sekarang ada di Kecamatan Tulis dan Kandeman. Kemudian setelah terkumpul, kita jual ke PT GML minyak jelantah
Dengan adanya program ini, ibu-ibu dapat membantu menambah penghasilan di keluarga yang juga sekaligus mengurangi limbah minyak. Masyarakat bisa sadar tidak membuang limbah minyak jelantah sembarangan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Rencananya, program ini akan dicanangkan di 15 kecamatan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia tahun 2045 memiliki sisi positif dan negatif. Berlimpahnya tenaga kerja berusia produktif saat ini harus diimbangi dengan persiapan menuju aging population atau penuaan penduduk agar tidak menjadi beban di masa depan. Berkolaborasi dengan Big Idea Forum, DBS Foundation bersama Bank DBS Indonesia menyelenggarakan Impact Beyond Dialogue Future Proving Indonesia from Demographic Bonus to Aging Readiness. Guna meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya persiapan sistem sosial dan ekonomi yang inklusif terhadap lansia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono yang juga menjadi narasumber utama dalam acara ini mengatakan, saat ini populasi penduduk Indonesia yang tergolong tua mencapai 12% dan akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2045, jumlah penduduk tua Indonesia akan mencapai 20% atau 1/5 dari seluruh populasi nasional. Dante melanjutkan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah agar populasi yang memasuki usia senja tersebut tetap bahagia dan tetap sehat. Dante menyarankan persiapan fisik, mental, dan finansial sebaiknya disiapkan dari sekarang agar di masa tua bisa tetap sehat dan bahagia. Kita sudah melakukan cek pemeriksaan gratis, kita sudah punya pos kesehatan keluarga. Jadi kalau dulu posyandu untuk nimbang bayi saja, tapi sekarang pos kesehatan keluarga itu yang datang ada orang tua yang ditensi, dicek gula darahnya, dicek kolesterolnya, sehingga mereka punya profil kesehatan yang selalu terpantau. Dan berbagai macam edukasi kita sudah susun, pendekatan tidak saja milik pemerintah, tapi juga melalui merangkul berbagai macam sektor swasta untuk membuat kesehatan orang tua ini menjadi salah satu isu yang penting di dalam bonus demografi yang akan terjadi di 2045. Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Song mengatakan masyarakat Indonesia harus waspada dan berhati-hati dengan bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada 2045. Alasannya, pada tahun tersebut 20% masyarakat Indonesia atau 63 juta penduduk akan berumur di atas 60 tahun atau memasuki masa tua. Oleh karena itu dibutuhkan sikap kehati-hatian serta dibutuhkan perencanaan jangka panjang oleh pemerintah untuk menghadapi penuaan penduduk Indonesia. Lim Chu Song melanjutkan, jika masyarakat tidak mempersiapkan masa tua sejak saat ini, maka bonus demografi akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Saat ini Indonesia memiliki tenaga kerja yang cukup besar untuk menggerakkan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, saat masa produktif masyarakat makin besar, Bank DBS menyediakan instrumen dan produk keuangan yang bisa menghasilkan pendapatan setelah masa pensiun tiba. The products that are suitable will be dedicated products, could be bank insurance products for legacy planning, wealth planning, and even medical insurance. The other ones will be fixed income instruments or even unit trusts that are focused more on bonds and recurring income. Those are some of the things we can do. Under our credit card proposition, we have certain cards that provide medical facilities, access to Singapore, to Indonesia, gym membership. So those are the offerings we can provide. Acara Impact Beyond Dialogue 2025 ini juga menghadirkan pembicara dari Group Head of Strategic Marketing and Communication DBS Bank and Head of DBS Foundation Karen Ngui, Founder Everest Media and Board Member of Maya Pada Hospital Grace Tahir, Direktur Utama PT Bluebird Tbk Adrianto Joko Sutono, entrepreneur dan content creator Raymond Suryacin, dan Presiden Director Living Well Seniors Communities Benjamin Cass, serta founder Alzheimer's Indonesia D.Y. Suharya. Tim Liputan CNN Indonesia.
CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. In association with. Tingkat inflasi Argentina turun hingga 1 digit pada Senin 9 Juni, namun disikapi dingin oleh konsumen di pasar karena ketidakpastian dan kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok. Informasinya sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Yudawan. Terima kasih. Sampai jumpa. Badan Statistik Nasional Indeks menunjukkan pada Kamis tingkat inflasi bulanan Argentina melandai ke level terendah dalam lebih dari 5 tahun pada bulan Mei. Inflasi yang rendah didorong oleh harga konsumen naik lebih rendah dari yang diharapkan sebesar 1,5% dari bulan sebelumnya. Harga konsumen naik 2% bulan lalu. Menurut estimasi rata-rata dan median dari 24 analis lokal dan asing, tingkat inflasi kembali ke level yang belum pernah dicapai negara itu sejak ekonomi lumpuh akibat pandemi pada paruh pertama tahun 2020. Di pasar Buenos Aires, konsumen yang diwawancarai oleh Reuters mengatakan mereka tidak merasakan penurunan harga pada barang kebutuhan pokok. El pensamiento mío es que en las cosas primordiales de una familia no es del 2%, es de más. Capaz que el promedio es 2%, pero después lo que uno compra todos los días es más. Hay como una meseta, digamos. No sé si va a ser muy larga, corta, pero es como que hay una meseta de estabilidad. Fluctúa, pero no sé lo que va a pasar la semana que viene. Es así la cosa. Badan Pusat Statistik pada Kamis mengonfirmasi tingkat inflasi Mei di bawah 2%. Kondisi ini merupakan tingkat inflasi bulanan terbaik dari pemerintahan Javier Milei yang menjabat pada bulan Desember 2023, di mana tingkat inflasi sebesar 25,5% dan ditutup tahun itu dengan tingkat inflasi tahunan 211,4%. In association with.